It's Princess Melia! Don't just float there like a jellyfish! Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adel Friska S. Jafar dengan NIM A11125202123. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan hakikat dan karakteristik membaca cepat dan efektif. Baik, saya akan menjelaskan apa itu membaca cepat. Teman-teman, membaca cepat adalah kegiatan memahami isi bacaan dengan waktu yang singkat tanpa mengurangi pemahaman makna teks. Tujuan utamanya bukan hanya membaca secepat mungkin, tetapi meningkatkan efisiensi waktu dan daya serap informasi. Membaca cepat juga sering digunakan dalam membaca laporan, artikel, atau berita untuk mengumpulkan informasi penting dari beberapa sumber, serta menyaring isi teks sebelum membaca secara mendalam. Selanjutnya, karakteristik membaca cepat dan efektif. Berikut ciri-cirinya. Pertama, fokus pada ide pokok, bukan hanya per kata, di mana pembaca tidak membaca seluruh kata tetapi menangkap inti paragraf. Kedua, gerakan mata efisien. Mata bergerak dari kiri ke kanan dengan cepat, tanpa sering berhenti pada tiap kata. Ketiga, tidak bersuara dalam hati atau subvokalisasi, yaitu pembaca tidak mengucapkan kata dalam hati karena memperlambat kecepatan. Keempat, pemahaman tetap tinggi, walaupun cepat, pembaca tetap mampu menjawab pertanyaan tentang isi teks. Kelima, memiliki tujuan membaca, yaitu pembaca tahu apa yang ingin dicari atau dipahami dari isi teks. Baik, selanjutnya cara atau praktik membaca cepat dan efektif. Pertama, tentukan tujuan membaca, seperti tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin saya temukan dari teks ini. Contohnya, mencari data, memahami ide utama, atau menemukan kesimpulan. Kedua, lakukan prabaca atau preview, seperti lihat judul, subjudul, gambar, tabel, dan kalimat pertama setiap paragraf, dengan dapatkan gambaran umum isi bacaan. Ketiga, gunakan teknik membaca cepat. Beberapa teknik yang bisa digunakan yaitu skimming, yaitu adalah membaca cepat untuk menemukan gagasan umum atau ide pokok. Contohnya, membaca berita untuk tahu inti isinya. Atau scanning, membaca cepat untuk mencari informasi tertentu. Contohnya, mencari angka, tahun, atau nama tokoh dalam teks. Keempat, hindari subvokalisasi, yaitu jangan membaca kata demi kata atau mengucapkannya dalam hati, serta gunakan pandangan mata luas untuk membaca beberapa kata sekaligus. Kelima, gunakan petunjuk mata, gunakan jari, pena, atau kursor untuk mengarahkan pandangan agar fokus pada ritme membaca stabil. Keenam, evaluasi hasil. Setelah membaca, harus mencatat ide pokok atau kesimpulan. Ukur kecepatan membaca atau jumlah kata kurang waktu, serta uji pemahaman dengan pertanyaan sederhana. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode SQ3R. Apa itu metode SQ3R? Metode SQ3R merupakan strategi membaca yang membantu peserta didik memahami isi bacaan secara mendalam dan sistematis. SQ3R adalah singkatan dari survey, question, read, recite, and review. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu.
Survei adalah meninjau sekilas isi bacaan. Peserta didik melihat judul, subjudul, gambar, atau ringkasan untuk mengetahui gambaran umum teks. Quotient, membuat pertanyaan. Peserta didik menyusun pertanyaan berdasarkan bagian-bagian yang ingin diketahui. Ketiga, read, membaca secara teliti. Peserta didik membaca teks dengan tujuan menjawab pertanyaan yang telah dibuat. 4. Recite adalah mengungkapkan kembali isi bacaan. Setelah membaca, peserta didik mencoba menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri. Dan yang terakhir, 5 adalah review, meninjau ulang kembali. Peserta didik meninjau ulang bacaan untuk memperkuat pemahaman dan mengingat isi teks. Okay.